Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berusaha mendulang faedah-faedah dari surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman adalah surat Makkiyah menurut jumhur ahli tafsir. Ya, sebagian ulama berpendapat ada sebagian ayat yang merupakan ayat-ayat madaniyah, namun yang lebih kuat bahwasanya seluruh ayat-ayat dalam surat Ar-Rahman adalah ayat-ayat Makkiyah, yaitu turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Nabi mengatakan surat Ar-Rahman turun setelah surat Al-Furqan, karena di dalam surat Al-Furqan ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman." Tatkala dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, sujudlah kepada Ar-Rahman. Kata mereka, siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahman? Kata At-Tabari rahimahullahu taala, ini pengingkaran dari orang-orang musyrikin terhadap Ar-Rahman bukan berarti mereka mengingkari Allah. Mereka tahu akan adanya Allah. Mereka tahu Allah yang menciptakan mereka, mereka tahu Allah yang menciptakan alam semesta, tetapi mereka tidak suka dengan nama Ar-Rahman, ya. Mereka tidak suka dengan nama Ar-Rahman. Maka mereka berkata, "Wa mar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna?" Apa kami sujud kepada apa yang kau perintahkan kepada kami? Dan itu kejadiannya di Mekah. Ya. Kemudian juga dikuatkan dengan yang disebut dalam sirah nabawiyah tentang kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tatkala dia pertama kali datang ke kota Mekah, kemudian dia di awal-awal Islam. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu ingin memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy, maka pergilah dia menuju areal sekitar Ka'bah, kemudian dia membacakan Al-Quran dengan terang-terangan, maka disebut dia adalah orang dari sahabat yang pertama kali jahara bil Quran, baca Al-Quran dengan terang-terangan. Waktu itu dia baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Maka orang-orang Quraisy yang sedang ngobrol-ngobrol kaget mendengar bacaan Ibnu Mas'ud. Maka mereka pun datang kemudian mengkeroyoki Ibnu Mas'ud, kemudian dipukulin sampai dia jatuh terkapar. Dan dia tetap membaca surat Ar-Rahman dalam kondisi dipukulin oleh mereka. Akhirnya dia balik kepada para sahabat, kata para sahabat, ini yang kami takutkan akan menimpa kalian. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian ingin saya baca lagi besok, saya akan baca. Dan itu terjadi di mana? Di kota Mekah di awal-awal Islam, menunjukkan bahwasanya surat Ar-Rahman adalah surat Makkiyah. Ar-Rahman ya adalah salah satu dari nama Allah, biasanya bergandengan dengan Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, seperti dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, ya. Yang kedua nama ini Ar-Rahman maupun Ar-Rahim kembali pada sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Maka ada dua pendapat yang kuat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluk, baik kaum mukminin maupun orang-orang kafir. Semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi rezeki meskipun mereka kafir, ya, mereka diberi kesehatan meskipun mereka kafir, ya. Dan mereka diberi kemudahan-kemudahan. Allah ciptakan dunia untuk mukminin dan kafirin, ya. Ya, untuk ditempati oleh mereka seluruhnya. Adapun Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Adalah Allah Subhanahu wa taala bil mu'minin, kepada orang-orang beriman, rahima, sangat sayang kepada mereka. Sangat sayang kepada mereka. Ini pendapat yang cukup kuat dan banyak ulama yang berpendapat dengan demikian. Bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama menunjukkan sifat rahmat, tetapi Ar-Rahman rahmatnya mencakup seluruh manusia baik mukmin maupun kafirin, adapun Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman.
Pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Badail Fawaid, beliau berkata bahwasanya perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah bukan dari sisi siapa yang mendapat rahmat tersebut, tetapi ya dari sisi Ar-Rahman adalah berkaitan dengan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat yang luar biasa. Adapun Ar-Rahim berkaitan dengan rahmat Allah yang mengenai makhluknya. Jadi Ar-Rahman berkaitan dengan zat Allah, Ar-Rahim adalah rahmat Allah berkaitan dengan rahmat Allah yang mengenai makhluk-makhluknya. Dan secara pendapat, maka pendapat Ibnu Qayyim lebih kuat, ya. Karena dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bin-nas laraufur rahim, sangat sayang kepada manusia. Dan manusia di sini mencakup mukminin maupun kafirin. Berarti Allah juga rahim kepada orang kafir, ya. Oleh karenanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama menunjukkan sifat rahmat, tetapi Ar-Rahman berkaitan dengan zat Allah, Ar-Rahim berkaitan dengan rahmat yang mencapai kepada makhluknya. Meskipun rahmat Allah mencakup mukminin maupun kafirin, tapi tentunya rahmat Allah terhadap orang-orang beriman rahmat yang spesial, rahmat yang khusus, ya. Rahmat terutama tatkala di akhirat kelak, yang rahmat tersebut tidak akan mengenai orang-orang kafir tatkala di hari kiamat kelak. Tapi kalau di dunia semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dibuka dengan Ar-Rahman yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca surat ini, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam kenikmatan. Baik nikmat yang berkaitan dengan agama, baik nikmat yang berkaitan dengan dunia, ya, baik nikmat yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Dan setiap Allah menyebutkan model-model kenikmatan, jenis-jenis kenikmatan, Allah tutup dengan berkata, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Dan nikmat mana dari Rabb kalian yang mau kalian dustakan wahai jin dan manusia? Ya, karena itu surat ini isinya tentang apa? Nikmat-nikmat sebagai bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah buka dengan firman-Nya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih, ya. Jangan dibaca alif lam ra ha mim nun, ya, jangan. Ya, jangan sampai salah baca alif lam ra ha mim nun, salah. Ini bacanya apa? Ar-Rahman, ya. Allamal Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dialah Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Ingat, surat ini Allah sebutkan tentang ti'dadun ni'am. Allah sebutkan nikmat-nikmat. Dan nikmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat ini adalah Allah mengajarkan apa? Al-Quran. Ya, Allah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya, ya. Makanya Allah berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr," dan kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Al-Qur'an mudah dipelajari. Ya, orang-orang tidak tahu bahasa Arab saja bisa baca Al-Qur'an, ya. Apalagi yang tahu bahasa Arab, ya. Seorang bisa mengerti tafsir, kalau ada yang bacakan maka mudah dipahami tafsir Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada makhluknya, dan Al-Qur'an adalah kitab yang mendatangkan kebahagiaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Wahai Muhammad, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau untuk membuatmu sengsara, tetapi untuk membuat engkau bahagia. Maka saya selalu ingatkan, sejauh mana keterkaitan kita dengan Al-Qur'an, sejauh itu kita akan bahagia. Saya ulangi, sejauh mana ketergantungan kita dengan Al-Qur'an, maka sejauh itu kita akan bahagia. Sejauh mana kita semakin jauh dari Al-Qur'an, maka sejauh itu pula kebahagiaan kita akan menjauh dari kita dan kesengsaraan akan menghinggapi hati kita. Maka seorang mukmin berusaha memiliki perhatian dengan Al-Qur'an, baik tilawah membacanya atau membaca terjemahannya, mendengarkan tafsirnya, ya. Karena semakin dia memperdalam Al-Qur'an, maka dia semakin memperoleh kebahagiaan, karena Allah sebutkan dalam surat ini nikmat yang paling besar Allah berikan sebelum nikmat-nikmat yang lain adalah nikmat Al-Qur'an. Allamal Qur'an. Dalam satu riwayat
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada seorang berkata kepadanya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang tadi saya bilang dia baca surat Ar-Rahman sampai dipukuli oleh orang musyrikin ya. Ada seorang berkata kepadanya, "Inni aqra al-mufassal fi raq'ah." Aku ini membaca surat mufassal dalam satu rakaat. Sering kita sampaikan surat al-mufassal dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas ya. Ya, dibagi menjadi tiwalul mufassal, surat-surat mufassal yang panjang, kemudian awasitul mufassal, surat-surat mufassal yang tengah, dan qisarul mufassal, surat-surat mufassal yang pendek ya. Yang panjang mulai dari Qaf, ada yang mengatakan dari Hujurat sampai surat Al-Mursalat. Kemudian yang tengah-tengah dari surat An-Naba sampai surat Wal-Laili idza yaghsha. Kemudian surat mufassal yang pendek dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ini ada orang datang kepada Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Sungguh aku membaca satu surat Al-Mufassal dalam satu rakaat." Maka Ibnu Mas'ud bertanya, "Ahadzan ka hadhi syair?" Apakah membacanya dengan cepat seperti sedang membaca syair? Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Lakinnan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'un nadha'ira surataini fi raq'ah, Ar-Rahman wa Najm." Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca dua surat mufassal dalam satu rakaat. Nabi membaca surat Ar-Rahman dan surat An-Najm dalam satu rakaat. Waqtarabat wal haqqah fi raq'ah. Dan Nabi baca surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, dan surat Al-Haqqah dalam satu rakaat. Ternyata Nabi terkadang baca dalam satu rakaat dua surat. Boleh juga tiga surat sebagaimana Rasulullah SAW pernah salat malam diikuti oleh seorang sahabat, ya kalau tidak salah Hudzaifah bin Yaman. Kemudian Rasulullah SAW baca satu rakaat, baca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Ya, dalam satu rakaat. Setelah tiga surat baru kemudian beliau apa? Ruku. Ya, dan ini luar biasa ya. Bayangkan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian apa? Ali Imran. Tapi itu salat sendiri. Kemudian ada sahabat yang ngekor belakang ya, salah sendiri. Kemudian Nabi baca sampai dia mengatakan setelah di penghujung surat Al-Baqarah dia menyangka Nabi akan ruku. Ternyata Nabi tidak ruku, lanjut surat An-Nisa. Di penghujung surat An-Nisa dia menyangka Nabi akan ruku, ternyata Nabi tidak ruku, lanjut lagi surat Ali Imran. Sampai dia berkata, hampir-hampir aku ingin meninggalkan Nabi salat sendiri ya. Tapi dia bersabar, akhirnya selesai juga. Kemudian Nabi membaca Wat-Tur wa Dzariyat fi raq'ah. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi terkadang baca surat At-Tur dan Dzariyat dalam satu rakaat. Kemudian Nabi juga baca surat Al-Waqi'ah dan surat Nun dalam satu rakaat. Nabi baca surat Amma Yatasaalun dengan Al-Mursalat dalam satu rakaat. Nabi baca surat Ad-Dukhan wa Idza Syamsu Kuwirat dalam satu rakaat. Nabi baca Sa'ala Sa'ilun, surat Al-Ma'arij dan surat An-Nazi'ah dalam satu rakaat. Nabi baca surat Wailul lil Mutaffifin sama surat Abasa dalam satu rakaat. Jadi Nabi pernah menggabungkan dua rakaat dalam satu dua surat dalam satu rakaat. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya seorang dalam satu rakaat boleh membaca dua surat atau lebih, ya, dan boleh juga satu rakaat satu surat, dan itu yang biasa kita lakukan. Dan boleh juga kita membagi surat menjadi dua, ya, karena Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah yang mudah bagi dari Al-Qur'an. Ya, satu surat kita bagi dua, rakaat pertama setengah surat, rakaat kedua setengah surat. Bahkan sebenarnya membolehkan satu ayat kita boleh potong terkadang kalau dia membawa makna yang lengkap. Pendapat sebagian ulama, satu ayat seperti ada ayat yang panjang, boleh kita bagi dua dalam satu rakaat setengah ayat, rakaat berikutnya setengah ayat. Namun sebaiknya kita hindari ya, karena yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah apa? Adalah surat ya, atau satu surat dibagi dua. Tapi ini di antara riwayat yang menyebutkan tentang surat Ar-Rahman ya, dalam riwayat. Ya. Jadi Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang lain, kata Allah khalaqal insan. Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan manusia. Manusia di sini siapa yang dimaksud? Maka ada yang mengatakan manusia di sini maksudnya adalah Adam alaihissalam. Kemudian ada yang berpendapat insan di sini manusia adalah seluruh manusia. Ya, al-insan di sini adalah untuk menunjukkan al-istighraq, yaitu Allah menciptakan seluruh manusia. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bukan cuma Nabi Adam alaihissalam maksudnya, karena Allah sedang menyebutkan nikmat kepada manusia ya. Khalaqal insan. Setelah itu kata Allah 'allamahul bayan. Allah ajarkan kepadanya al-bayan. Al-bayan juga di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan
al-bayan, yaitu Allah menjelaskan tentang halal dan haram kepada manusia sebagai hujjah terhadap mereka. Kemudian juga ada yang mengatakan Allah mengajarkan mereka bayan kulli syai', segala yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang lebih kuat, al-bayan di sini maksudnya kemampuan untuk mentakbir, untuk mengungkapkan. Yang itu membedakan manusia daripada hewan. Ya. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya. Allah menciptakan manusia dan Allah mengajarkan kepadanya al-bayan. Dan kita tahu membedakan manusia dengan hewan yaitu manusia bisa berkata-kata, bisa mengungkapkan. Apakah dia mengungkapkan dengan kata-kata, dengan al-bayan, atau dia ungkapkan dengan tulisan, ya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Alaq, 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia dengan pena. Karena pena dan lisan adalah dua cara untuk mengungkapkan isi hati manusia. Dan ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian Allah berfirman, wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan rembulan bihusban. Husban di sini secara bahasa bisa kembali kepada dua makna. Husban bisa artinya putaran yang berputar pada roha. Roha itu dahulu kalau orang ingin menggiling biji maka mereka putar dengan suatu alat, apa namanya Mas bahasa Indonesia? Alat penggilingan yang diputar. Sehingga biji-biji tersebut digiling dengan alat penggulungan tersebut yang disebut dalam bahasa Arab dengan ar-roha. Ya. Maka kata mereka maksudnya ayat ini asy-syamsu wal qamaru bihusban, yaitu matahari dan bulan beredar sesuai dengan edarannya. Sesuai dengan edarannya. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya bihusban maksudnya ada semacam dalam alat tersebut ada semacam kayu yang bulat. Kata mereka maka matahari dan rembulan bihusban maksudnya bulat. Al-aflaq mustadirah. Kata mereka seluruh benda-benda langit bulat. Seluruh benda-benda langit bulat. Ini pendapat. Pendapat yang lain maksudnya asy-syamsu wal qamaru bihusban maksudnya husban dari hasabtu hisaban, yaitu hitungan. Bahwasanya matahari dan rembulan berjalan dengan hitungan yang sudah ditentukan. Dengan adanya matahari dan rembulan, maka manusia bisa menghitung tahun, bisa menghitung hari, bisa menghitung bulan. Ya. Seandainya setiap setahun penuh siang terus, orang bingung. Ya. Umur dia sudah berapa tahun? Dia tidak tahu. Umur dia sudah berapa bulan? Dia tidak pernah tahu. Seandainya 1 tahun full selalu malam, tidak ada siangnya, ya, bulan tidak pernah muncul dan bulan tidak pernah tenggelam misalnya, maka seorang tidak tahu bagaimana dia menghitung. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan siang dan malam. Allah menjadikan matahari, ya. Allah menjadikan rembulan. Rembulan punya untuk menghitung berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Matahari juga diperlukan untuk menghitung yang lainnya. Dua-duanya bisa dita'lamu adadas sinina wal hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa menghitung tahun dan kalian bisa menghitung yang lainnya. Ini 3 tafsiran dalam ayat ini. Saya ulangi yang pertama. Kata mereka bihusban artinya matahari dan bulan beredar pada orbitnya. Dan ini secara ilmu fisika sekarang benar. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bihusban maksudnya al-aflaq mustadira. Seluruh benda-benda langit semuanya bulat. Ya. Termasuk bumi. Termasuk bumi bulat tidak datar. Ya. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menukilkan ijma' dalam beberapa buku beliau seperti dalam Majmu' Fatawa. Ya, demikian juga dalam kitab beliau Bayan Talbis Al-Jahmiyah bahwasanya para ulama ijma' bumi itu bulat. Bumi itu bulat, ya. Adapun firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kami jadikan bumi sebagai hamparan, artinya secara kita lihat memang bumi hamparan, dataran yang luas. Ya, Allah berbicara tentang apa yang dilihat oleh seseorang di hadapan dia, bumi itu apa? Berupa hamparan, sehingga mudah untuk dibangun bangunan, mudah untuk bercocok tanam. Ya, sesekali dihiasi dengan gunung, sesekali dihiasi dengan sungai, tapi secara umum bumi itu apa? Terhampar dan datar sehingga layak untuk ditempati. Tetapi kata beliau, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya bumi itu bulat. Ada khilaf kah? Ya, sekarang mulai ada perdebatan antara bumi itu datar ataukah bulat, tetapi kalau saya sampaikan perkataan ulama, mereka mengatakan ijma' bahwasanya bumi itu apa? Bulat, ya. Saya lebih condong pada pendapat ini bahwasanya bumi itu apa? Bulat, ya. Karena di antara dalil yang disebutkan oleh para pendukung bumi itu bulat,
Kata mereka bahwasanya, ya, kita lihat pergerakan matahari dari dia mulai terbit sampai terbenam, ukurannya konstan, tidak banyak berubah. Berbeda dengan orang-orang yang berpendapat bahwasanya bumi itu datar, kata mereka matahari itu dekat. Tidak seperti yang dibayangkan oleh ahli fisika mengatakan jaraknya 150 juta tahun, tetapi jaraknya cuma dekat. Nah, kalau jaraknya dekat, tentu perubahan dia dari terbit sampai terbenam harusnya perubahan bentuknya, ukurannya kok sangat signifikan, ya. Karena kalau kita lihat benda dekat dengan kita, dia semakin jauh sangat kecil, kan? Paham tidak? Kita lihat pesawat misalnya dekat, kan? Kalau pas di atas kita, dia, tapi semakin jauh semakin apa? Menghilang. Karena jaraknya dekat. Tapi kalau kita lihat benda yang sangat jauh, dia akan konstan ukurannya, seperti bintang dan yang lain. Ini antara dalil sederhana bahwasanya bumi itu bulat. Demikian juga saya tadi baru baca dalil sederhana. Mereka sebutkan Burjul Khalifah. Antum tahu Burjul Khalifah? Tahu enggak? Tower yang ada di Dubai. Antum belum pernah masuk, kan? Ya, kalau saya pernah, alhamdulillah. Makanya jadi ustaz. Saya sama istri sama anak, ya. Jadi Burjul Khalifah itu tingginya 1 kilo kurang, 850 meter atau kurang dikit daripada itu. Atau kurang lebih. Di situ sampai disebutkan orang melaksanakan salat maghrib di 3 waktu. Karena bagian bawah dia maghrib terlebih dahulu. Bagian tengah agak belakangan dan semakin atas semakin apa? Belakangan. Paham tidak? Ya, semakin orang semakin tinggi, dia bukanya semakin telat. Jadi sampai mereka salat maghrib di 3 waktu. Yang lantai bawah salat maghrib di luar, buka puasa di luar. Yang lantai tengah nunggu sebentar. Yang lantai paling atas nunggu lagi sebentar. Makanya mereka mengatakan di Burjul Khalifah, di Tower Khalifah tersebut, seorang bisa melihat matahari tenggelam 2 kali atau 3 kali. Ya tinggal dia lihat matahari tenggelam, kemudian naik lift ke atas, dilihat lagi matahari apa? Tenggelam. Ini menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Kenapa? Semakin kita tinggi, kita semakin bisa melihat apa? Ke bawah jadi matahari, oh masih kelihatan. Tadinya sudah tenggelam, kelihatan lagi, kan? Paham tidak? Ini kan bulan, ini bumi misalnya. Sekarang kita di bawah, matahari sudah tenggelam. Tapi kalau kita naik ke atas, kelihatan. Seandainya bumi itu datar, maka tidak merubah, ente naik turun tetap aja enggak kelihatan. Paham tidak? Enggak paham juga enggak apa-apa. Cuma ya silakan yang berpendapat bumi itu flat, datar, boleh-boleh saja silakan. Saya hanya menyampaikan perkataan para ulama bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bumi itu bulat, dan saya sampaikan juga perkataan ahli tafsir, mereka mengatakan al-aflak mustadirah, bahwasanya benda-benda langit itu bulat. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Allah sebutkan bahwasanya an-najm dan asy-syajar, bintang-bintang dan pohon-pohon, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan asy-syajar adalah pohon-pohon yang memiliki batang. Itu disebut dengan asy-syajar. Namun para ahli tafsir khilaf tentang makna an-najmu. An-najmu, apa makna an-najmu di sini? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan an-najmu di sini maksudnya mana jaba minal ard, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada saknya, tidak ada batangnya. Itu namanya an-najmu dalam bahasa Arab. Jadi an-najmu bukan hanya maknanya bintang, tapi maksudnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada batangnya, seperti kangkung, seperti sayur mayur, ya. Yang ada pohonnya seperti pohon durian, pohon mangga, pohon macam-macam, ya. Dan banyak tumbuhan yang tidak memiliki batang yang tinggi, banyak tumbuhan yang rendah dan tidak memiliki batang. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang tidak memiliki batang-batang tersebut disebut dengan an-najmu dalam bahasa Arab. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan an-najmu wasyajaru yasjudan, maksudnya seluruh Allah sedang berbicara tentang pohon-pohon. Itu pohon-pohon baik yang berbatang maupun yang tidak berbatang, semuanya tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini dirajihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya yang dimaksud dengan an-najmu di sini adalah benda langit, yaitu bintang-bintang. Yaitu Allah ingin menjelaskan bahwasanya di bumi dan di langit semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggandengkan bintang dan pohon dalam ayat yang lain, seperti dalam surat Al-Hajj ayat 18, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati man fil ardi." Tidakkah kau lihat bahwasanya
telah sujud kepada Allah atau sujud kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Malaikat, manusia, wasyamsu wal qamar, matahari juga sujud, rembulan juga sujud, wan nujumu, dan bintang-bintang juga sujud, wal jibalu wasyajaru, dan gunung-gunung dan pohon-pohon, wad dawabu, dan binatang-binatang, wa katsirun minan nas, dan banyak manusia yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak manusia yang sujud, banyak manusia juga yang tidak sujud. Wa katsirun minan nas. Di sini dalam ayat ini Allah menggandengkan antara an-nujum dan sajar. Kata Allah, wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru. Matahari, rembulan, bintang-bintang, gunung-gunung dan pohon semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara pohon sujud? Apakah sujud? Kita enggak pernah lihat pohon apa? Sujud ya. Sama kita enggak pernah juga bintang apa? Sujud. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya perkataan yang indah dalam masalah ini. Intinya para ahli tafsir dalam ayat seperti ini bahwasanya rembulan atau bintang-bintang dan pohon sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang membawakan makna sujud tersebut kepada makna majazi. Majaz maksudnya sujud, maksudnya khudu', tunduk. Mereka di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon tumbuh atau mati atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang beredar di orbitnya, muncul dan tenggelam semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga matahari dan rembulan tidak ada yang keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya matahari tatkala dia beredar sesuai dengan aturannya. Misalnya kita duduk jam 4 sore, kita tunggu buka puasa. Kita bilang, kok bisa enggak matahari cepat langsung cepat buka? Enggak bisa, dia enggak bisa cepat-cepat. Dia pasti berjalan sesuai dengan aturannya karena dia sujud kepada Allah, artinya dia tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ahli tafsir, mereka menafsirkan sujud di sini dengan makna majazi, artinya khudu', tunduk di bawah aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menafsirkan sujud di sini dengan makna hakiki. Bahwasanya benar-benar matahari sujud, benar-benar rembulan sujud, benar-benar pohon sujud, bintang-bintang sujud. Adapun bagaimana cara sujudnya, maka masing-masing sesuai dengan makhluk-makhluk tersebut. Tidak selalu seperti manusia yang sujud di atas 7 anggota tubuh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Yaitu pertama ajabah wal anf 1, kemudian 2, 3, kemudian lutut kanan 4, lutut kiri 5, kaki kanan 6, kaki kiri 7. 7 tulang di mana manusia diperintahkan sujudnya demikian. Tetapi ternyata kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, masing-masing sujud dengan apa yang cocok dengannya. Contohnya di zaman Bani Israel, mereka disuruh sujud dan sujud mereka terkadang artinya ruku. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum, dalam surat Al-Baqarah. Waktu Bani Israel ingin masuk ke Baitul Maqdis, ke kota Palestina, kata Allah, wadkhulul baba sujjada, masuklah kalian ke gerbang kota Palestina dengan sujud. Ya, kalau sujud gimana cara masuknya? Sujud sini maksudnya ruku. Sujud sini maksudnya apa? Ruku. Jadi sujud secara bahasa artinya khudu', tunduk. Tetapi ketundukan tersebut untuk umat Islam diekspresikan dengan apa? Dengan sujud di atas 7 tulang. Paham? Adapun sujudnya orang-orang Bani Israel dulu dalam ayat tadi, wadkhulul baba sujada, maksudnya dengan apa? Ketundukan dengan ruku. Karena dengan ruku mereka masih bisa jalan. Tapi kalau maksudnya sujud ya enggak bisa. Ini loncat-loncat begitu maksudnya. Masuk pintu enggak, tetapi dengan apa? Ruku. Nah, demikian juga seperti para ahli tafsir mengatakan, ya, pepohonan, bagaimana mereka sujud? Mereka sujud dengan perubahan, dikatakan tatkala berubah bayangannya ke kanan atau ke kiri, itulah saatnya mereka sujud. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada lillah wa hum dakhirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka melihat kepada, ya, apa yang Allah ciptakan, ya, berupa pepohonan yang bayangannya ke kanan, rindangannya terkadang ke kiri, sujada, dalam kondisi sujud. Jadi tatkala perubahan bayangan dari ke kanan, bayangannya penuh ke kanan, itu dia sedang sujud. Tatkala bayangannya ke kiri, mungkin di waktu sore, tadinya di waktu pagi, di waktu sore dia juga sedang apa? Sujud. Kata Allah, wa hum dakhirun, dan mereka di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Adapun matahari, bintang-bintang bagaimana sujud, Allah alam bisawab. Sebagian ahli tafsir mengatakan bintang waktu dia mau terbenam, itulah dia sedang sujud. Tetapi intinya kita tidak tahu bagaimana persis mereka sujud, tapi Allah kabarkan bahwasanya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing benda makhluk sujud dengan apa yang sesuai dengan benda tersebut. Kata Allah, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang dan pepohonan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain, was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Kata Allah, dan langit Allah tinggikan. Subhanallah ya. Kita aja bangun rumah setengah mati ya. Bangun rumah yang hanya sekedar tipe 36, 6 kali 6. Bikin tiang berapa, apalagi rumah yang luas, yang mungkin 300 meter persegi, entah berapa tiang harus kita pancang. Hanya tingginya cuma 3,5 meter ya. Ini langit yang luar biasa luasnya dan sangat tinggi. Kata Allah, was-samaa rafa'aha. Allah meninggikan langit. Siapa yang mampu bikin bangunan semegah langit ini? Tidak ada yang mampu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bi ghairi amadin tarawunaha. Kami angkat langit tanpa ada tiangnya, dan begitu kokoh, saqafan marfu'a. Kata Allah, menjadi saqaf, yaitu menjadi atap bagi kalian. Yang atap tersebut bukan cuma atap kosong, isinya banyak. Situ ada matahari, situ ada rembulan, situ ada bintang-bintang. Yang nanti pada hari kiamat atap tersebut akan retak dan robek, maka berjatuhlah benda-benda langit tersebut. Berjatuhanlah benda-benda langit tersebut. Tapi ini di antara nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah menjadikan bumi dihiasi dengan langit yang begitu kokoh, yang sangat luas, dan Allah bangun tanpa ada apa? Tiang. Was-samaa rafa'aha. Kata Allah, wa wada'al mizan, dan di antara kenikmatan Allah letakkan al-mizan. Al-mizan di sini diartikan keadilan, diartikan timbangan ya. Maka Allah katakan, Allah tatagaw fil mizan, maka janganlah kalian berbuat berlebih-lebihan dalam timbangan. Jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim ya. Kita tatkala menimbang dalam menghukum semuanya dengan keadilan. Ya, harus sesuai dengan porsi yang sebenarnya. Jangan sampai orang menimbang berlebih-lebihan ya, sehingga menzalimi yang lain atau mengurangi menzalimi pihak yang lain. Maka harus ada al-adl. Wa wada'al mizan, Allah letakkan keadilan, maka ikutilah keadilan tersebut. Allah tatagaw fil mizan, jangan sampai kalian berlebih-lebihan berbuat zalim dalam timbangan tersebut. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan jangan kalian kurangi timbangan. Subhanallah. Ini kelihatannya sepele masalah timbangan. Tetapi masalah timbangan ini masalah yang sangat berbahaya, sampai Allah pernah mengadab satu kaum, yaitu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, gara-gara mereka mengurangi apa? Takaran. Waktu Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi dapati sebagian orang mengurangi takaran timbangan. Maka Allah turunkan firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yang mengurangi timbangan. Bayangkan, ya, hati-hati kalau kita berbuat kezaliman, maksiat berkaitan dengan orang lain. Masih mending kita berbuat maksiat antara kita dengan Allah. Asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau kita berbuat maksiat berkaitan dengan orang, asalnya orang itu nuntut pada hari kiamat kelak. Asalnya dia maafkan atau dia nuntut? Asalnya dia menuntut. Ya. Di dunia saja dia susah memaafkan, apalagi di akhirat tatkala dihadapkan dengan neraka yang sangat mengerikan, tatkala dia sangat butuh dengan pahala. Kita di dunia saja kalau orang masalah sama kita tidak mudah orang memaafkan, tidak mudah, berat. Apalagi dia nuntut di akhirat, mengerikan. Makanya saya katakan, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? La antalqallaha bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, perkaranya masih lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah kau punya dosa dengan orang satu bikin masalah, ya, lebih berat pada hari kiamat kelak. Makanya Allah mengatakan wala tukhsirul mizan, jangan kalian kurangi timbangan. Sebagian ahli tafsir disebutkan oleh Al-Qurtubi, dia mengatakan jangan kalian kurangi mizan hasanatikum yaumal qiyamah. Jangan kalian kurangi timbangan kebaikan kalian pada hari kiamat kelak. Dan ini merupakan al-jazaa' min jinsil amal. Kalau kita jual barang, kita kurangi timbangannya, maka timbangan kita hari kiamat akan berkurang. Kenapa? Karena kita telah menzalimi orang ini, dan pada hari kiamat kelak pahala kebaikan kita akan ditransfer ke orang tersebut. Hati-hati, Anda kurangi timbangan di dunia, berarti timbangan kebaikan Anda akan apa? Berkurang. Itu suatu yang sudah kelaziman, otomatis. Karena kalau kita zalimi orang, kita akan mentransfer pahala kita kepada orang tersebut.
Ya, hati-hati antum yang jualan ya. Yang berdagang, jangan bohong ya. Dan banyak cara-cara orang untuk melakukan kebohongan dengan mengurangi takaran. Setiap dia kurangi takaran, maka sungguhnya dia telah mengurangi timbangan kebaikannya di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal arda wada'aha lil anam." Nikmat berikutnya, kata Allah, dan bumi kami letakkan di dunia, kami mudahkan ya, mihadan, kami siapkan di atas muka bumi ini lil anam, bagi manusia. Dan juga bagi hewan-hewan ternak ya, bagi manusia. Al-anam asalnya manusia. Ini dalil bahwasanya bumi Allah siapkan untuk manusia. Ya. Oleh karenanya manusia tidak bisa hidup normal di luar bumi, enggak mungkin. Apalagi dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam waktu diturunkan ke atas muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun." Kata Allah, "Ya Adam, turunlah engkau di atas muka bumi. Nanti kalian setelah beranak pinak akan saling bermusuh-musuhan di antara kalian. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bumi akan menjadi tempat tinggal kalian sampai waktu yang telah ditentukan." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha tahyauna," di situlah kalian akan hidup. Di sini ada mendahulukan jar majrur fiha tahyauna, dan kaidah dalam bahasa Arab kalau didahulukan objeknya maka memberikan faedah pembatasan. Artinya hanya di atas bumilah kalian akan hidup. Wa fiha tamutun, dan hanya di atas muka bumilah kalian akan meninggal dunia. Wa minha tukhrajun, dan hanya dari bumilah kalian akan dibangkitkan. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah punya tulisan yang sangat indah. Dia mengatakan waktu ditanya, apakah seorang bisa ke planet Mars? Apakah seorang bisa ke bulan? Jawabannya tidak ada dalil yang melarang, mungkin saja. Tetapi untuk hidup normal di sana enggak mungkin. Hidup yang normal cuma di atas muka bumi. Enggak mungkin hidup normal di sana. Ya, makanya tadi saya baru baca, orang saja yang mau ke sana harus pakai baju astronot, satu baju harganya 150 miliar. Satu baju harganya berapa? 150 miliar. Itu uang gambar mbahmu apa gambar siapa? 150 miliar ya. Itu gimana mau hidup di sana pakai baju satu saja 150 miliar. Yang baju tersebut memiliki sifat-sifat yang khusus, kuat pada derajat yang tinggi, suhu 100 derajat lebih masih kuat, minus 150 derajat masih kuat. Ya, kemudian ada oksigen, kemudian kalau buang hajat bisa langsung juga di baju tersebut dengan berbagai macam spesifikasi yang ada di baju tersebut. Totalnya 150 miliar cuma satu baju. Gimana mau hidup di bulan? Gimana mau hidup di planet Mars ya? Ke sana hanya buang-buang duit ya. Mau ke sana cari apa ya? Kemudian mau bikin toko di sana, membuka lapangan bola di sana, ya enggak bisa. Mana? Jadi tempat tinggal buat manusia cuma di mana? Wal arda wada'aha lil anam. Allah letakkan bumi untuk manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam." Di bumi itu ada buah-buahan. Ente di planet Mars ada buah-buahan. Buah-buahan saja enggak ada, apalagi akhwat enggak ada di sana. Buah-buahan enggak ada, terus gimana mau tinggal sana, mau nikah, mau punya anak enggak bisa ya. Ya. Biayanya kalaupun bisa, biayanya sangat besar. Untuk baju 150 miliar apalagi yang lainnya. Mau bikin toilet berapa biayanya di sana? Azan ya. Oke. Azan terus salat biasa. Terus kita lanjutkan nanti habis salat. Kita lanjutkan ba'da salat insyaallah taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Sesi kedua kita tanya jawab aja ya. Tanya jawab aja. Insyaallah kita lanjutkan ke depan. Sebelum antum bertanya, saya ingin bertanya, yang bisa jawab akan dikasih hadiah ya. Tolong catatannya semua sembunyikan ya. Nggak boleh nyontek ya. Coba. Saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan 3 pendapat ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsu wal qamaru bihusban." Makna bihusban. 3 pendapat. Ya. Yakin? 3 pendapat, bukan 2, 3. Saya bisa sebutkan makna bihusban.
rembulan dan matahari bihusban. Ya, nyontek tidak? Tidak. Silakan, iya berdiri, cepat. Ya berdiri, sebut nama dan status. Siap. Ya. Kerja ya. Bukan, udah nikah belum? Lajang. Oh, Masya Allah. Kasihan. Terus. Ya, jawab. Pendapat pertama. Sesuai dengan orbitnya. Ya, seperti orang yang berputar menggiling, alat penggiling. Putar. Terus yang kedua? Yang kedua, bahwa benda langit bulat termasuk matahari dan bulan. Iya, matahari dan bulan. Ya, kita lihat bulat semua. Benda-benda langit semuanya bulat. Apa yang membedakan dengan bumi? Bumi. Yang ketiga? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, silakan pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana, silakan. Jangan terpedaya dengan besar kecil ya. Yang mana? Ini. Oke deh, insyaallah. Allah barik fiik. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan kedua. Apa makna 'allamahul bayan? Silakan, Pak. Berdiri. Ya. Masya Allah. Status? Udah jelas. Silakan Pak, silakan sini. Silakan Pak, maju. Nanti dia pilih biar. Mau milih. Fadhal, silakan yang mana? Saya juga enggak tahu isinya. Salam dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mana? Ini dia, Pak. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan yang ketiga. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ya, dia di luar angkat tangan. Cepat. Pendapat pertama, pendapat kedua? Hah? Ibnu Qayyim dalam Badal Fawaid enggak tahu? Enggak apa ya? Enggak ada pilihan ya. Kasih. Kasih biar cepat. Biar. Jazakallahu khair. Over. Tolong kasihkan. Baik, kita jawab pertanyaan. Jangan lupa besok pengajian ya. Di Al-Wildan disampaikan oleh guru saya Ustadz Khalid Syamhudi ya. Semoga antum bisa ambil faedah dari beliau ya. Saya kalau beli solar misalkan 200.000 sama operatornya dipotong Rp1.000 jadi cuma 199.000 saja. Apakah hukumnya Ustadz? Ini beli solar kepada siapa? Kalau beli solar kepada harganya 200.000 terus di korting sama penjualnya terserah. Saya enggak tahu ini maksudnya gimana. Tapi maksudnya kalau kita beli barang tertulis 200.000, kemudian penjualnya memiliki wewenang untuk mengurangi tanpa ada larangan. Kalau ada larangan tidak boleh. Misalnya ada pengumuman dari Pertamina misalnya tidak boleh menjual kepada orang umum di bawah harga ini, enggak boleh. Maka kita tidak boleh terima. Karena kita harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti sebagian dealer mobil mengeluarkan peraturan semua dealer tidak boleh memberi kortingan lebih dari 20 juta misalnya enggak boleh. Maka kalau lebih kortingan 20 juta dikenakan denda 1 miliar. Dan itu terjadi. Ada yang kasih peraturan demikian. Tapi kalau tidak ada aturannya, masing-masing penjual solar memiliki wewenang untuk menurunkan harga, maka tidak apa-apa. Jika salat jenazah di masjid yang di balik tembok kiblatnya ada kuburan, berdosa atau tidak? Jika berdosa, dosa besar atau dosa kecil? Ini hadis jelas, la tusalli ilal kubur, jangan kalian salat ke arah kuburan. Dan ini tahrim, melarang karena mengantarkan kepada pengagungan terhadap penghuni kubur. Jika benar-benar kuburan di depan kita dan langsung antara kita dengan kuburan, maka
semua ulama sepakat ini tidak boleh ya. Karena depan kita kuburan kelihatan seorang sujud rukuk kepada kuburan, sujud kepada kuburan, dan itu seakan-akan pengagungan terhadap kuburan. Maka Nabi melarang secara mutlak, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat ke arah kuburan. Tapi jadi masalah tatkala kuburannya tidak di depan kita tapi di balik tembok. Seperti di balik tembok mihrab imam. Tidak kelihatan, orang lihat dari dalam tidak kelihatan. Ternyata di balik tembok tersebut ada kuburan, makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan selama tidak ada jarak antara tembok tersebut dengan kuburan maka tidak boleh. Ada yang mengatakan harus ada pemisah antara tembok masjid dengan kuburan, harus ada jalan khusus yang memisahkan areal masjid dengan areal kuburan. Dan saya lebih condong pada pendapat bahwasanya selama tidak kelihatan dari dalam kita sedang sujud kepada kuburan, maka tidak mengapa. Artinya kalau memang sudah tertutup full, ya, tidak terlihat kita sedang sujud kepada kuburan, tidak terlihat, ya, maka tidak mengapa. Kecuali misalnya ternyata mihrabnya terbuat dari kaca dindingnya dan kelihatan situ ada kuburan, maka tidak boleh. Tapi kalau mihrabnya full tertutup dengan dinding dan tidak nampak sama sekali kuburan tersebut, maka insyaallah tidak mengapa, ya. Karena ini tahrim wasilah, ya. Ustaz, bolehkah membaca zikir pagi petang berjamaah sama-sama dengan anak dan istri dengan tujuan untuk menjadi kebiasaan dalam keluarga? Masih enggak apa-apa, kita kumpul bareng-bareng tapi masing-masing baca sendiri-sendiri. Ya, masing-masing baca sendiri-sendiri, ingatin. Kalau dalam rangka untuk pengajaran sesekali tidak mengapa. Kalau anak-anak dan istri sudah hafal, maka tidak perlu bareng-bareng, tidak perlu bareng-bareng. Tapi kalau di sekolah-sekolah dalam rangka untuk pengajaran, ya, supaya mereka hafal dalam beberapa waktu, setelah mereka hafal sudah enggak perlu lagi dengan satu suara. Tapi kalau kumpul bareng-bareng supaya saling mengingatkan, maka tidak mengapa. Yang penting jangan satu suara, karena Nabi tidak mencontohkan demikian. Jika kita membaca Al-Quran namun yang dibaca hanya Arabnya saja, tidak membaca artinya, tidak memahami ayatnya, apakah berpahala? Iya berpahala, tetap berpahala. Baca Al-Quran bagaimanapun berpahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, dan pahalanya besar. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu huruf mendapatkan 10 kebajikan. Tetapi kalau dia baca artinya tentu lebih afdal, karena tujuan kita baca Al-Quran adalah untuk memahami artinya. Untuk bayangkan kita baca surat Ar-Rahman saja tanpa artinya, kita merasa bahagia meskipun tanpa mengetahui apa artinya. Kita dengar saja, ya. Ada seorang sampai dengar imam baca surat Ar-Rahman dia nangis, dia enggak tahu artinya apa. Bagaimana kalau dia lagi ngerti artinya? Ya, yang dituliskan oleh para ahli tafsir tentu lebih mendalam lagi, seorang lebih menghayati apa yang dia dengar, ya. Bolehkah kita berdoa dengan melihat tulisan aplikasi misalnya karena belum hafal doa? Boleh, kita sambil baca, tapi kita doa itu intinya kita akan meminta. Maka kita harus mengerti apa yang kita minta. Ya, kita minta kepada Allah, di antara adab minta kita ngerti apa yang kita minta kepada Allah. Maka kalau kita tidak ngerti tidak hafal, kita boleh baca dan berusaha kita pahami terjemahannya. Ini kita sedang minta ini berarti, ya. Kita sedang minta ini. Jangan sampai kita salah baca, lagi ribut sama istri kita baca doa, ya Allah hancurkan orang kafir. Hancurkan sehancur-hancurnya, padahal kita doain buat istri doa yang lain. Maka dia harus baca, ngerti maknanya apa. Ustaz, apakah benar katak berzikir dengan suaranya? Itu saya tidak tahu. Apakah katak berzikir dengan suaranya atau sedang panggil istrinya, saya enggak tahu. Oh alam, ya. Tapi hewan-hewan mereka bertasbih kepada Allah. Tapi bagaimananya? Saya tidak tahu. Apakah burung berkicau dia sedang berzikir atau dia sedang ngobrol sama tetangganya? Wallahu alam bisawab. Kalau dari kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman mendengar semut berbicara dengan yang lain. Ya. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai bangsa semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Berarti ada pembicaraan hewan yang tidak berkaitan dengan tasbih dan zikir. Paham? Mereka terkadang berzikir, terkadang mereka berbicara di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dalam memilih pasangan dianjurkan sekufu. Dalam syariat kufu ini lebih ditekankan secara agama atau status sosial?
sekufu ini sekedar untuk status sosial. Dalam syariat sih tidak ada ya. Yang dilihat adalah agama. Tetapi kenyataannya kita lihat situasi dan kondisi. Terkadang seorang menikah dengan misalnya orang Jakarta, nikah dengan orang kampung. Ternyata orang kampung tersebut tidak ngerti sama sekali tentang tradisi di Jakarta. Kemudian dia datang di kota, kemudian dia bergaul, akhirnya dia merasa susah, dia merasa repot. Ya, tapi ini tidak, ini hanya sekedar sosial saja. Artinya kita memilih orang yang misalnya saya tinggal di Jakarta, saya lebih senang tinggal orang Jakarta yang lebih ngerti dengan tradisi saya misalnya. Atau saya orang Jawa, saya lebih senang nikah sama orang Jawa yang lebih kenal tradisi saya. Misalnya Arab, lebih senang dengan orang Arab. Kalau dengan suku lain mungkin terkadang tidak cocok tradisinya. Kalau syarat Islam tidak ada. Ya. Cuma ini sekedar untuk agar rumah tangga bisa berjalan dengan apa? Dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Ya. Terkadang dengan perbedaan status sosial menjadikan ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ternyata misalnya seorang wanita sangat kaya raya kemudian menikah dengan seorang lelaki yang sangat miskin ya. Kemudian dia ketemu dengan keluarga yang dia tidak bisa menghadapi keluarga tersebut. Akhirnya dia sendiri yang tersiksa, dia merasa susah, dia merasa minder, dia merasa dikucilkan dan lain-lain. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau ternyata dia miskin tapi dia bisa membawa diri, dia bisa berbicara dengan berbagai macam status orang-orang status sosial stratanya berbeda-beda, dia bisa membawa diri, maka enggak ada masalah, enggak ada larangan sama sekali. Jadi masalah sekufu ini hanya sekedar untuk bisa rumah tangga bisa lebih langgeng, lebih bisa mesra, lebih bisa jalan dengan baik. Adapun kalau dalam syariat tidak ada, yang penting adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia. Allah tatagaw fil mizan, apa maksudnya? Merusak keseimbangan itu jangan kalian berbuat zalim dalam timbangan. Jangan berbuat zalim dalam timbangan. Ya, jangan kalian menyelisih keadilan. Bahwasanya dalam timbangan harus keadilan. Makanya al-mizan, wa wadha al-mizan, Allah meletakkan al-mizan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan al-mizan, sini maksudnya adalah timbangan yang ma'ruf, timbangan yang ada dua daun timbangannya, atau ukuran mikyal volume, atau urangan wazan timbangan, berat, ya, semua jenis timbangan, terutama timbangan zaman sekarang. Yang kemudian orang meletakkan barang kemudian keluar digital misalnya, maka itu namanya timbangan. Ada yang mengatakan al-mizan sini maksudnya al-adl, keadilan. Dan di antara keadilan adalah menimbang dengan benar. Di antara keadilan adalah mengukur volume dengan benar yang seharusnya. Jadi Allah tatagaw fil mizan, jangan kalian berbuat kezaliman dalam menimbang, jangan kalian keluar dari keadilan. Ketika saya membuka sosial media, lalu saya melihat foto akhwat bercadar, lalu melihat komentar dari ikhwan, dan komentar membawakan surat Ar-Rahman ayat 13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana yang kau dustakan? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya akhwat itu saya enggak tahu. Tanya ikhwan itu yang komentar. Ente juga ngapain lihat-lihat akhwat ini? Kurang kerjaan ente. Lihat aja istri ente, jangan lihat yang lain. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.